Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam mata kuliah sinyal dan sistem. Kali ini kita akan membahas tentang fuzzy logic dengan menggunakan MATLAB. Eh, Materi kali ini bahannya berasal dari Teknik Informatika ITB. Bagaimana nanti kita akan melihat step by step untuk melakukan simulasi fuzzy logic. Nah, sebenarnya apa sih fuzzy logic itu? Jadi fuzzy logic itu kalau dalam bahasa Inggris adalah ketidakjelasan, ketidakpastian, fuzzy, gitu ya. Jadi ini menandakan bahwa sebenarnya cara berpikir manusia itu memiliki suatu ketidakpastian. Fuzzy logic ini ingin mengcreate atau mereka ulang bagaimana sih cara berpikir manusia yang memiliki ketidakpastian. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita punya budget 3 juta untuk membeli handphone, sebut saja demikian. Spesifikasi yang kita inginkan karena handphone tersebut dipakainya untuk sesuatu yang berat, itu ya, seperti main game atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang berat, aplikasi desain dan lain sebagainya. Inginnya RAM-nya adalah 4 GB, sebut saja demikian lah. RAM-nya 4 GB, lalu memorinya sebut saja 128 GB atau 128 ya, ada nggak ya, 64, anggap aja 64 GB. Jadi RAM 4 GB, lalu memorinya 64 GB dan kameranya sebut saja kamera depannya 20 megapiksel, anggap aja demikian lah, dengan harga 3 juta. Lalu kita beli ke toko handphone. Ternyata di sana ada handphone yang spesifikasinya sama, namun RAM-nya lebih tinggi. Yang kita ingin 4 GB, ternyata ada yang 8 GB. Memorinya 64 GB. Lalu kameranya 20 megapiksel. Nah, harganya ternyata adalah 3.300.000. Padahal budget kita yang direncanakan adalah 3 juta. Tapi RAM-nya ternyata 8 GB. Seperti itu. Atau mungkin memorinya juga bukan 64 GB, itu nambah lagi 128 GB. Artinya ada beda selisih harga dari yang kita rencanakan dengan harga sesungguhnya. Nggak bisa ditawar ya, tapi spesifikasinya cukup jauh lebih tinggi daripada yang kita inginkan. Nah, tentu kalau secara logika hanya beda 300.000 dengan spesifikasi yang lebih tinggi seperti itu, artinya oke lah kita tambah 300.000 sedikit di luar budget. Nah, pengambilan keputusan dengan suatu faktor ketidakpastian tersebutlah yang ingin direka ulang atau digunakan oleh komputer seperti itu, sehingga ya kalau misalnya kita melihat ada lebih untung kalau kita melewati batas, ya tidak akan kita tetap ambil keputusan tersebut, yaitu membeli HP. Itu karena artinya ada ketidakpastian. Kalau kita belajar bahasa pemrograman, misalnya menggunakan C, C++, Java dan lain sebagainya, biasanya untuk pengambilan keputusan kita menggunakan if then else. If, nah, kalau kita menggunakan misalnya if budget kurang dari sama dengan 3 juta misalnya, then lalu apa spesifikasinya, buy. Else, kalau budgetnya melebihi dari harganya melebihi dari itu, else tidak jadi beli, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan logika if then else, maka kita tidak akan membeli HP yang harganya 3,3 juta tersebut, walaupun spesifikasinya ternyata lebih tinggi, ya lebih superior lah daripada yang kita inginkan, seperti itu. Nah, maka ketidakpastian itu
direkayasa menggunakan atau direka ulang menggunakan fuzzy logic ini. Nah, ini bukunya mungkin bisa dibeli jika perlu. Dan fuzzy logic ini bisa nanti ditaruh di microcontroller sebagai programmingnya. Jadi dibandingkan kita menggunakan if dan else, kita bisa menggunakan fuzzy logic. Dan fuzzy logic sudah banyak digunakan di beberapa perangkat ya yang menggunakan sistem kendali. Oke, mungkin kita langsung saja. Nah, ini contoh studi kasus, misalnya pelayan restoran sering mendapatkan uang tip atau bonus dari pelanggan yang makan di sana. Besar uang tip bergantung pada dua kriteria, yaitu kualitas pelayanan dan kualitas makanan. Nah, jadi kalau contoh analogi HP tadi, kriterianya mungkin selain harga, ada juga ukuran RAM, ukuran memori, juga kualitas kamera. Nah, ini lebih disederhanakan, hanya dua parameter saja. Jika pelanggan merasa puas dengan pelayanan dan makanan di restoran, artinya pelayanannya bagus, memuaskan, makanannya pun enak, pelanggan tidak akan segan memberi bonus yang besar kepada pelayan. Sebaliknya, jika pelayannya kurang memuaskan atau makanan kurang enak, pelanggan mungkin memberikan uang bonus yang kecil atau tidak ada sama sekali. Nah, jadi ada batasan tentang kualitas pelayan ini, kualitas makanan, berapa besar uang tip itu istilahnya vague ya, jadi tidak jelas, gitu. Tidak ada kepastiannya atau bersifat fuzzy. Nah, di sini kita akan coba merancang sebuah sistem fuzzy tersebut untuk menentukan berapa besar uang tip yang diberikan atau yang akan diberikan kepada pelayan tersebut. Nah, pertama kita bisa menggunakan MATLAB, langsung saja ketik fuzzy. Jadi kalau kita menggunakan MATLAB ada dua cara. Sebentar. Yang pertama kalian bisa mengklik apps dan di sini ada fuzzy logic designer. Yang kedua bisa juga kalian langsung ketikkan sebentar fuzzy. Ini sama saja akan otomatis memanggil fuzzy logic designer. Bentar, oke. Nah, di sini ada 1, 2, dan 3. Ini adalah sistemnya. Nah, sistemnya kita tetap di Mandani. Nanti sebenarnya bisa diubah. Nah, ini ada Mamdani, ada Sugeno. Nanti untuk Sugeno ada sedikit perbedaan. Yang kita akan pelajari adalah yang Mamdani. Nah, di sini adalah input. Nah, nanti input ini diisikan tentang parameter yang tadi. Misalnya untuk tips pelayanan, artinya adalah kualitas pelayanan dan kualitas makanan. Jadi untuk menambah input ini kita bisa menggunakan edit, add variable, input. Nah, jadi ada dua. Yang ini nanti kita akan namakan misalnya adalah kualitas pelayanan. Nah, yang ini adalah kualitas makanan. Nah, ini adalah outputnya. Outputnya adalah besaran uang tips tadi. Oke, kita lihat lagi soalnya. Nah, seperti ini ya. Bisa editornya. Nah, ini kita masukkan input. Nah, misalnya ini input, lalu kita ganti namanya pelayanan dan makanan dan juga bonus. Nah, oke, nanti kita akan melanjutkan setelah bisa mengganti nama, kita akan melanjutkan pada video berikutnya untuk bagaimana caranya memasukkan nilai-nilai parameter dan membership function dari fuzzy logic tersebut.